Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'ilu wa la tahzanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haraja bi talabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad sampai ia kembali ke tempatnya. Semoga kita yang hadir di sini, kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyairin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan kekeluargaan, para alim ulama, para kiai, para asadid, para pengasuh, para pembimbing yang dirahmati Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, kita semua mendapatkan ridho, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan semoga menjadi catatan ibadah kita di yaumil qiyamah, serta menjadi jalan kemudahan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena masih diberikan kesempatan dan kesadaran untuk mau duduk di majlis taklim, sama-sama kita belajar, sama-sama kita menuntut ilmu, sama-sama kita menggali ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan laismisu fihi ilma sya'alallahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Semoga dari hadis ini dapat memacu kita untuk semangat belajar, untuk menuntut ilmu. Kedatangan kita ke majlis ini bukan hanya kita mendapatkan ilmu, dan juga bukan hanya kita mendapatkan pahala, tetapi sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan panjang umur, kesehatan, ampunan, kemuliaan, sekaligus mendapatkan kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan kekeluargaan, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, ilmu gerak kekeluargaan atau ilmu gerak ma'rifatullah adalah ilmu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ilmu gerak adalah ilmu ketuhanan. Bersihkanlah kotor-kotoran yang ada di dalam diri kita. Pikiran kita, hati kita, batin kita harus lurus. Sempurnakan akal kita, muliakan ucapan kita, sucikan hati kita. Ilmu gerak adalah ilmu yang mempelajari tentang jati diri sampai ke alam gaibnya, di mana saat kita gerak Allah turunkan hidayah-hidayah ilmu dari kumpulan-kumpulan ilmu. Kita harus memilih salah satunya yang Allah ridha. Kita harus mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya diri, dan kita harus mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah. Di dalam gerakan-gerakan kita, kita harus ikhlas, benar-benar meleburkan diri kita ke dalam jatullah dalam gerak, menyerahkan diri kita kepada Allah, leburkan diri kita ke dalam jatullah, sifatullah, asma Allah dan af'alnya Allah, agar kita memahami rasa
kita bisa menerima rasa di dalam diri kita. Ada rahasia di dalam diri kita. Di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-insanu siri wa anna sirruhu, manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan akulah rahasianya. Apakah yang dimaksud di dalam kata rahasia tersebut? Kembali kata Allah, aku adalah rahasia yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Para arifin billah, mereka mengungkapkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasaddal jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal dia akan Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, akan binasa jasadnya, melebur menjadi satu ke dalam zatullah. Jika kita ingin mengetahui apa itu cara yang paling mudah untuk merasakan, untuk kita bisa merasakan, kita harus bisa menyelami ke dalam diri kita. Sebab hanya dengan menyelami ke dalam diri kita, kita akan tahu rahasia yang kita cari selama ini. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak mau memperhatikannya? Ikhwan kekeluargaan, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, kita ketahui ilmu Islam terbagi pada 4 bagian. Yang pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat adalah makrifat. 4 tangga, 4 tingkatan, 4 jalan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga rasa, dan yang keempat adalah nyata. Perkara ilmu dan amal ini sudah sering kali kita dengar daripada guru-guru kita, para ahli fikih, sudah sering mereka membahasnya. Yang paling sulit ialah tentang bab rasa dan bab nyata, sebab ini sudah masuk ke dalam wilayah hakiki, berkenan dengan perkara rasa. Apakah yang dimaksud dengan perkara rasa itu? Rasa yang bagaimana yang dimaksudkan ini? Rasa yang sebagaimana rasa itu? Seperti apa rasa itu? Di dalam gerak, kita belajar mematikan diri, kita belajar mentiadakan diri, kosongkan diri kita, hilangkan kesombongan-kesombongan kita, hilangkan ilmu, hilangkan kekuatan kita, leburkan ke dalam zatullah. Jika di dalam kepemahaman ilmu syariat, pemahamannya adalah tertumpu kepada perkara perasaan. Ada rasa sedih, rasa sayang, rasa bosan, rasa suka, rasa tidak suka, dan berbagai macam-macam rasa lainnya. Di dalam pemahaman ilmu tarekat, perkara rasa ini tertumpu kepada rasa zat yang hadir melalui amalia-amalia zikir, amalia-amalia zikir yang kita amalkan, zikir-zikir dengan cara dan kaidah yang disarankan oleh guru-guru kita, oleh mursyid kita pada jalan ilmu tarekat, sehingga hadir satu rasa yang asik untuk kita rasakan di jalan zikir tersebut. Kita merasa nikmat dalam zikir, kita merasa tenang, merasa nikmat, hilang semua pikiran-pikiran urusan-urusan dunia kita, melebur ke dalam zatullah, ke dalam sifatullah, ke dalam asma Allah, ke dalam atalnya Allah. Jika pada kepemahaman ilmu hakikat, perkara rasa ini tertumpu kepada gerakan-gerakan
yang dikatakan kenyataan, yang menjadi gerakan-gerakan yang menjadi kenyataan Allah. Bagaimana kita mengenal diri kepada diri yang sebenar-benarnya diri. Perkara ini selalu yang harus diperhatikan adalah tentang agamanya. Gerak-gerak rasa ini itu senantiasa hadir pada diri ini. Di dalam gerakan-gerakan rasa ini yang meliputi, menyelubungi dan memenuhi diri kita, agar senantiasa adanya rasa, selalu berkekalan di dalam segala gerakan-gerakan. Diamnya hanya mereka yang merasakannya saja, yang merasakan nikmatnya saja, orang-orang yang merasakannya saja. Inilah jalan yang harus dilalui, jalan yang harus kita tempuh. Hadirin para pencari ilmu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Namun sebelum saya tutup, saya cuma menyampaikan saran buat kita semua. Di kondisi seperti ini, keadaan yang seperti ini, haruslah banyak-banyak kita berzikir. Zikir-zikiran yang paling pokok untuk saat-saat ini. Banyaklah kita beristighfar, berselawat, dan zikirlah la ilaha illallah. Itu aja, insya Allah menjadi penghubung, jadi pembuka buat diri kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, barakah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.